Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika, operasi hitung campuran, dan contoh soal cerita. Bersama saya, Pak Pram. Operasi hitung campuran. Ada beberapa aturan pengerjaan untuk operasi hitung campuran, yaitu sebagai berikut. Jika ada tanda dalam kurung, maka harus dihitung terlebih dahulu. Jika tidak ada tanda dalam kurung atau dalam tanda kurung sudah diselesaikan, maka kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu sebelum mengerjakan pengurangan dan penjumlahan. Perkalian dan pembagian diurutkan dari sebelah kiri. Jika di sebelah kiri ada perkalian, maka perkalian yang dihitung dulu. Jika di sebelah kiri ada pembagian, pembagian dihitung terlebih dahulu, maka urutan harus dari sebelah kiri. Setelah perkalian dan pembagian dihitung, baru kemudian kerjakan penjumlahan dan pengurangannya, juga urut dari sebelah kiri. Kita langsung menuju ke contoh soal berikut ini. 2 dikali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Kita tulis lagi soalnya. 2 dikali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Ini adalah perkalian dan ini adalah pembagian. Ingat, yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu, berurutan dari sebelah kiri. Maka kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 5 yaitu berapa? 10. Jangan lupa dituliskan juga dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Jadi 10 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Perkalian sudah, sekarang kita hitung pembagiannya. 4 dibagi 2, berapa hasilnya? 2, betul sekali. Berarti ditulis di sini adalah 10 dikurangi 6 ditambah 2, karena 4 dibagi 2 sudah menjadi 2. Begitu ya. Sekarang tinggal pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan diurutkan dari sebelah kiri. Pengurangan lebih dahulu, yaitu 10 dikurangi 6. Berapa 10 dikurangi 6? 4, betul, berarti 4 ditambah 2. Kemudian penjumlahan. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Dengan demikian 2 dikali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita lihat contoh berikutnya lagi. 524 dikali 45 ditambah dalam kurung 975 dikurangi 576. Ini ada pengurangan di dalam kurung. Jika ada tanda di dalam kurung, maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita tulis dulu ya. 524 dikali 45 ditambah 975 dikurangi 576. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, yang di dalam tanda kurung ini. Berapakah 975 dikurangi 576? 975 dikurangi 576 adalah 399. Maka dituliskan lagi 524 dikali 45 ditambah 399. Kita hitung perkalian dan penjumlahannya. Perkalian dan penjumlahan yang harus dihitung adalah perkalian terlebih dahulu. Maka kita hitung perkalian 524 dikali 45 berapa? Iya, betul sekali, hasilnya adalah 23.580 ditambah 399. Jangan lupa ya, ditulis lagi 399 ya. Baru kemudian dijumlahkan 23.580 ditambah 399 hasilnya adalah 23.979. Ya, maka 524 dikali 45 ditambah dalam tanda kurung 975 dikurangi 576 adalah 23.979. Mudah ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. 5 dikali negatif 7 dikurangi 56 dibagi 8. Ada perkalian, pengurangan, dan pembagian. Mana dulu yang harus dikerjakan? Perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dahulu, tapi diurutkan dari sebelah kiri. Kebetulan di sebelah kiri adalah perkalian, maka yang harus dikerjakan dulu adalah perkaliannya. Betul. 5 dikali negatif 7, berapa hasilnya? Negatif 35. Maka di sini sama dengan negatif 35 dikurangi 56 dibagi 8. Gitu ya. Kemudian ada pengurangan dan pembagian. Mana yang lebih kuat dan harus dikerjakan lebih dulu?
Yang lebih kuat dan harus dikerjakan, diselesaikan lebih dahulu adalah pembagiannya. Tuh, 56 dibagi 8. Berapakah hasil 56 dibagi 8? 7. Maka di sini ditulis sama dengan negatif 35 dikurangi 7. Tinggal pengurangan. Negatif 35 dikurangi 7. Berapa hasilnya? Benar sekali, hasilnya adalah negatif 42. Maka 5 dikali negatif 7 dikurangi 56 dibagi 8, hasilnya adalah negatif 42. Mudah ya. Yang berikutnya, dalam tanda kurung 25 ditambah 37 dikali 32 dibagi 4. Nah, ini kembali lagi ada dalam tanda kurung. Maka yang harus dikerjakan lebih dahulu adalah dalam tanda kurung. 25 ditambah 37. Berapa hasilnya? 25 ditambah 37? Ya, hasilnya 62. Maka di sini ditulis sama dengan 62 dikali 32 dibagi 4. Lalu ada perkalian dan pembagian. Mana yang harus dihitung lebih dahulu? Perkalian atau pembagian? Benar, diurutkan dari sebelah kiri perkalian dan pembagian. Karena sama-sama kuatnya. Sekarang kita hitung 62 dikali 32. Berapakah 62 dikali 32? Ada yang tahu? Coba dihitung dulu. Iya, hasilnya adalah 1984 dibagi 4. Jangan lupa 4-nya ditulis ya. 1984 dibagi 4 hasilnya adalah 496. Maka 25 tambah 37 dalam tanda kurung dikali 32 dibagi 4 sama dengan 496. Mudah sekali ya. Yang berikutnya 4/5 ditambah 3 2/25 dikali 2. Berapakah hasilnya? Awas, di sini ada pecahan. 4/5 pecahan biasa dan 32/25 adalah pecahan campuran. Bagaimana ini? Sama, tidak perlu bingung. Kita tulis dulu 4/5 ditambah 3 2/25 dikali 2. Pecahannya, karena ini ada pecahan biasa dan di sini pecahan campuran, kita jadikan semuanya sebagai pecahan biasa. 4/5 sudah pecahan biasa, maka kita tulis 4/5 ditambah 3 2/25 dijadikan pecahan biasa. Bagaimana caranya, masih ingat? Di pelajaran di kelas 5 atau kelas 4 ya. Betul, bawah dikali depan ditambah atas. Berarti 25 dikali 3 ditambah 2 per 25, penyebutnya tetap 25 dikali 3 tambah 2 per 25. 2 ini juga kita jadikan sebagai pecahan. Jadi kalau 2 itu pecahan biasanya adalah 2/1. Jadi ditulis ini dikali 2/1. Oke, mudah ya. Nah, kita sudah mengubah pecahannya menjadi pecahan biasa. Sekarang kita langsung hitung operasi hitung campurannya. Ada penjumlahan, ada perkalian, lalu ada pecahan. Kita tulis dulu yang di dalam kurung ini pecahannya. Pecahannya adalah 25 dikali 3 ditambah 2. 25 kali 3 berapa? 75 tambah 2, 77 ya. Jadi di sini 77/25, maka ditulis 4/5 ditambah 77/25 dikali 2/1. Nah, sekarang semua sudah pecahan biasa. Ada penjumlahan dan perkalian. Mana dulu yang harus dihitung? Penjumlahan atau perkalian? Betul, yang harus dihitung terlebih dulu adalah perkaliannya. Maka di sini menjadi 4/5 ditambah berapakah 77/25 dikali 2/1? Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 77 dikali 2 adalah 154 per 25, karena 25 kali 1 adalah 25. Jadi 154/25. Sekarang tinggal penjumlahannya. Karena penjumlahannya ada 4/5 dan di sini 154/25, penyebutnya berbeda, disamakan dulu penyebutnya.
disamakan jadi per berapa? Betul, disamakan penyebutnya menjadi per 25. Kok bisa dapat 20 per 25? Karena 25 supaya sama dengan penyebut di sebelahnya 25 harus dikali 5. Dikali 5 menjadi 25, pembilangnya 4 juga dikali 5 menjadi 20 gitu ya. 20 per 25 ditambah 154 per 25. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 20 ditambah 154 menjadi 174 per 25. Hasilnya adalah 174 per 25. Bisa disederhanakan? Bisa, akan menjadi pecahan campuran, yaitu 6/24 per 25. Jadi 4 per 5 ditambah 3, 2 per 25 dikali 2, hasilnya adalah 6/24 per 25. Gitu ya, mudah sekali. Kita lihat sekarang soal cerita tentang operasi hitung campuran. Tora dan Edo memiliki kelereng masing-masing 45 butir dan 15 butir. Jadi Tora punya 45 butir dan Edo punya 15 butir. Mereka akan bermain kelereng bersama Pandu dan Dion. Tapi Pandu dan Dion tidak punya kelereng. Agar permainan bisa berjalan dengan adil, Tora dan Edo menggabungkan kelerengnya, kemudian membagi menjadi 4 bagian sama banyak. Berapa banyak kelereng yang diterima oleh Tora, Edo, Pandu, dan Dion masing-masing? Tiap anak dapat berapa butir kelereng ya? Kita hitung coba. Diketahui dari soal ini adalah kelereng Tora 45 butir, kelereng Edo 15 butir. Juga jumlah anak yang bermain ada Tora, Edo, Pandu, dan Dion. Berarti jumlah anaknya ada 4 orang. Lalu yang ditanyakan, berapa banyak kelereng yang diterima oleh Tora, Edo, Pandu, dan Dion masing-masing? Kalau kepunyaan Tora dan Edo digabungkan ya, maka kepunyaan Tora dan Edo digabungkan dulu. Jawabnya, banyaknya kelereng untuk masing-masing anak 45 ditambah 15, karena kepunyaan Tora dan Edo digabungkan terlebih dahulu diberi tanda kurung, kemudian dibagi untuk 4 orang anak. Oke, diberi tanda kurung maka dihitung terlebih dahulu. 45 ditambah 15 berapa? 60, iya betul. 60 dibagi 4. Berapakah hasil 60 dibagi 4? 60 dibagi 4 sama dengan 15. Maka banyaknya kelereng untuk masing-masing anak adalah 15 butir kelereng. Mudah sekali ya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.